Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Di balik asal-usul kekuatan indigo, Indonesia memang memiliki kultur kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Warisan nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan laku prihatin yang terbilang menyiksa diri demi macam-macam tujuan. Misal saja biar menjadi sakti, kebal, menajamkan indera keenam, dan sebagainya. Konstruksi kehidupan budaya leluhur pada masa lampau, kini digali kembali oleh media-media yang menyajikan dramatisir pamer ilmu dalam episode penayangan. Tidak dipungkiri anak cucu dari keturunan orang yang pada masa dahulunya mendalami laku prihatin. Ada yang menurun pada generasi selanjutnya hingga terus-menerus mencari keturunan berikutnya. Begitulah yang akan terjadi, kecuali terputus pada generasi yang tersadar oleh hidayah untuk menolak warisan ilmu yang cenderung menjerumuskan karena tipu daya jin atau setan, yang teramat samar untuk dikenali kekeliruannya. Sehingga terkadang seseorang meyakininya dengan cara digiring melalui bisikan telinga, dan pada akhirnya tergelincir di jalan akidah yang salah, dan akan semakin terjauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya, lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan videonya. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Bicara tentang kekuatan indigo, kemampuan, dan kelebihannya, memang tidak banyak orang awam yang memilikinya. Biasanya orang dengan kekuatan indigo, mampu melihat makhluk gaib, dan dapat melakukan penyembuhan penyakit tertentu, meramal dan sebagainya. Kekuatan indigo bukanlah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan indigo datangnya dari teman gaib, yang disebut jin, ataupun sering kita dengar dengan bahasa halusnya yang sering disebut khodam, yaitu pendamping. Jika Anda dapat melihat seksama indigo dengan cara melihat dengan mata batinnya, akan jelas tanda-tanda yang sama. Peran jin ini sangat dominan dalam menguasai manusia untuk memberikan informasi masa lampau dan masa depan dengan berbagai macam kekuatan supranatural yang dimilikinya, tergantung level masing-masing ilmu jin pendamping tersebut. Fakta yang terjadi, memang tidak semua orang berkemampuan seperti itu, yang akan mengantarkan seseorang menjadi kaya. Banyak pula pejabat atau pengusaha memanfaatkan jasanya, ada juga yang bijak dengan menolong sesama tanpa pamrih. Namun bukan itu yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akhlak dan ketauhidan yang teguhlah sumber dari keselamatan manusia untuk berjalan dan hidup di atas muka bumi ini. Sementara itu, bantahan yang cukup masuk akal, sudah tentu kemampuan indigo bukanlah ilmu wali yang sumber kekuatannya bukan atas dasar cahaya hikmah. Andai kata Anda berjumpa dengan manusia yang dirahmati karunia Allah Azza wa Jalla, tentunya, dapat dibedakan mana yang indigo dan mana waliullah atau wali Allah. Anda akan bisa merasakan bagaimana perbedaannya. Dari hal ini Anda mesti berhati-hati dan teliti. Tentu saja kekuatan indigo akan melenceng dari keyakinan, semua informasi yang diketahuinya tentu dari Allah yang disambar oleh para jin. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surah Al-Jin ayat 8-10. Namun mengingat hal ini, Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka wajib kita yakini perkara gaib, karena demikianlah realita yang ada. Contoh lain, malaikat Jibril memiliki 600 sayap, sebagaimana dinyatakan dalam hadis.
meskipun kita tidak pernah melihat wujud asli Jibril, namun mengingat hal ini disebutkan dalam hadis sahih, maka wajib kita yakini. Dalam hadis tersebut, Ibnu Mas'ud menjelaskan wujud malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, "Aku melihat Jibril di sisi Sidratul Muntaha. Ia memiliki 600 sayap, dari bulu sayapnya bertaburan permata dan batu-batu mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain yang menjelaskan bentuk malaikat diceritakan Hafs bin Umar, telah bercerita kepada kami Hafs bin Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al-Amasi dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, beliau shallallahu alaihi wasallam melihat tikar berwarna hijau menutupi ufuk langit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, malaikat Jibril dikisahkan membuka sayapnya yang sangat besar, hingga menutupi langit. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang malaikat. Hal ini termasuk perkara gaib yang mesti diyakini, seperti contoh ciri fisik malaikat yang bertugas di neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Betapa besarnya kekuatan Allah Azza wa Jalla. Memang Allah tiada tandingannya. Apalah daya, manusia itu lemah, tidak ada yang sakti, kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Semoga penjelasan tentang bentuk malaikat ini bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini salah satu perkara gaib yang mesti kita yakini. Kabar berita yang dicuri oleh para jin lalu disampaikan kepada para manusia yang berteman dengan jin tersebut. Jika jinnya berdusta walau manusia jujur tetap saja berita tersebut adalah dusta. Kita mempercayai indigo dengan hal-hal yang nyata dan hal yang terlihat oleh mata. Selain itu jangan, soal gaib hanya Allah yang tahu. Indigo bisa melihat makhluk gaib seperti jin. Baik, pertanyaanku sederhana, apakah indigo bisa melihat malaikat? Tidak ada manusia yang mengetahui hal seperti itu. Walaupun dia indigo, walaupun manusia itu sakti. Andai kata ada manusia yang bisa melihat malaikat, tidak mungkin manusia itu berbuat kesalahan di bumi ini. Mengapa demikian? Karena pasti dia tahu malaikat Raqib dan malaikat Atid, dia pasti tahu harus bagaimana jadi manusia itu. Dan dia pasti takut kepada Tuhan dan takut melakukan kesalahan di muka bumi ini. Contohnya Nabi dan Rasul yang jelas bisa melihat jin dan malaikat, karena mereka sangat jelas termasuk orang-orang yang diutus Allah. Penjelasan tentang indigo akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.